Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pencari hikmah rahimakumullah. Rasulullah Muhammad SAW memandu manusia dari segala aspek, mulai dari akidah, fikih, dan etika beribadah atau tasawuf. Fikih cakupannya luas dan termaksud diantaranya adalah fikih kepemimpinan. Para ulama Ahlussunnah wal Jamaah memasukkan aspek kepemimpinan ini dalam kategori fikih atau cabang akidah dan bukan pokok akidah. Kenapa? Barangkali agar manusia tak terbelenggu fanatisme buta sehingga perbedaan pendapat menjadi bagian dari kewajaran. Di antara perbedaan itu adalah mengenai siapakah yang dimaksud dengan khalifah yang berada dalam manhaj kenabian atau khilafah ala minhajin nubuwah dan kepemimpinan 12 lelak atau khalifah atau amir. Rasulullah bersabda dari Huzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu an berkata, kenabian akan menyertai kalian selama Allah menghendakinya. Kemudian Allah mengangkat kenabian itu bila menghendakinya. Kemudian akan datang khilafah sesuai dengan jalan kenabian atau khilafah ala minhajin nubuwah pada waktu Allah menghendakinya. Kemudian Allah mengangkatnya apabila menghendakinya. Kemudian akan datang kerajaan yang menggigit dalam waktu yang Allah kehendaki. Kemudian Allah mengangkatnya apabila menghendakinya dan diganti dengan kerajaan yang memaksakan kehendaknya. Kemudian akan datang khilafah sesuai dengan jalan kenabian. Lalu Nabi SAW diam. Habib bin Salim berkata, setelah Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah, sedangkan Yazid bin Al-Nu'man bin Bashir menjadi sahabatnya, maka aku menulis hadis ini kepada Yazid. Aku ingin mengingatkannya tentang hadis ini yang aku riwayatkan dari ayahnya. Lalu aku berkata kepada Yazid dalam surat itu, sesungguhnya aku berharap bahwa Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz adalah khalifah yang mengikuti minhaj al-nubuwah sesudah kerajaan yang menggigit dan memaksakan kehendak. Kemudian suratku mengenai hadis ini disampaikan kepada Umar bin Abdul Aziz dan ternyata beliau merasa senang dan kagum dengan hadis ini. Hadis riwayat Ahmad. Berdasarkan riwayat ini, ada banyak ulama yang menyatakan bahwa khilafah ala minhajin nubuwah ini sudah tergenapi oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Sementara itu ada para ulama yang menyatakan bahwa khilafah ala minhajin nubuwah ini adalah Al-Mahdi akhir zaman. Tentang 12 pemimpin bahwa umat Islam akan kokoh dalam persatuan selama dipimpin oleh 12 orang ini, dalam Sahih Muslim Sunan Abi Daud digunakan istilah khalifah untuk 12 pemimpin ini. Sementara dalam Sahih Al-Bukhari memakai istilah amir. Demikianlah Rasulullah memerintahkan manusia untuk taat kepada pemimpin. Ada kalanya memakai istilah imam, sultan, dan amir. Rasulullah SAW bersabda, agama ini akan selalu tegak sampai ada bagi kalian 12 khalifah. Mereka semua disepakati oleh umat. Hadis riwayat Abu Daud. Sahabat pencari hikmah rahimakumullah. Para ulama berbeda pendapat apakah 12 khalifah ini sudah terjadi ataukah ada yang belum terjadi. Bagi yang memahami sudah terjadi, maka dengan menghitung Khulafaur Rasyidin, Hasan, Muawiyah, Umar bin Abdul Aziz dan beberapa khalifah dari Bani Umayyah dan atau diakhiri dengan Abbasiyah. Baik dengan menghitung Umar bin Abdul Aziz sebagai khalifah terakhir dari 12 orang itu atau memasukkan beliau sebagai salah satunya. Yang jelas, bagi yang berpandangan bahwa 12 pemimpin ini telah berlalu, maka kesimpulannya khalifah yang bermanhaj ala nubuwah berkaitan dengan akhir dari 12 khalifah. Sementara bagi yang berpendapat bahwa 12 khalifah itu belum berakhir karena masanya hingga menjelang kiamat, maka hitungan yang disepakati adalah 4 Khulafaur Rasyidin, Sayyidina Hasan dan Umar bin Abdul Aziz. Al-Hafiz Jalaluddin Asyuyuti dalam Tahrik Al-Khulafa menyatakan, dengan demikian berarti 12 khalifah telah ada 8 orang, yaitu Khulafaur Rasyidin yang 4, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, Hasan, Muawiyah, Abdullah bin Zubair dan Umar bin Abdul Aziz. Jumlah ini mungkin dapat ditambah dengan Al-Mu'tadi dari Bani Abbasiyah yang kedudukannya seperti Uman bin Abdul Aziz dari Bani Umayyah.
dan dengan Az-Zahir karena dengan keadilannya. Tinggal 2 khalifah lagi yang kita tunggu, yang salah satunya adalah Al-Mahdi dari ahli bait Rasulullah. Pemahaman bahwa kepemimpinan ideal terwujud di akhir zaman karena memang sudah dinubuatkan oleh Rasulullah SAW tentu menenangkan kita semua. Artinya, khalifah akhir zaman yang sesuai dengan manhaj Nabi SAW dan mengkokohkan dakwah Islam sebagai rahmat bagi alam itu pasti akan datang. Dalam Al-Mustadrak ala As-Sahihain, Imam Al-Tirmizi meriwayatkan hadis dengan judul Babu Majafi Al-Mahdi, yang artinya dari Abdullah bin Mas'ud berkata, Rasulullah bersabda, tidak hancur dunia yaitu kiamat hingga menguasai Arab seorang laki-laki dari keturunanku yang namanya sama dengan namaku. Hadis riwayat At-Tirmizi. Dalam banyak hadis digambarkan bahwa masa sebelum Al-Mahdi itu ada masa yang penuh kezaliman, kesewenangan, dan perebutan kekuasaan. Hadis di bawah ini menyatakan bahwa fase sebelum Al-Mahdi ada fase kekuasaan diktator atau memaksakan kehendak. Sahabat pencari hikmah rahimakumullah, Al-Hafiz Al-Tabarani telah mentakhrij dalam Al-Mu'jam Al-Kabir bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, akan ada setelah masaku para khalifah, setelahnya adalah para amir, dan setelahnya adalah para raja, dan setelahnya adalah para penguasa yang diktator. Kemudian akan muncul seorang laki-laki dari keluargaku yang memenuhi bumi dengan keadilan, sebagaimana sebelumnya dipenuhi dengan kesewenangan. Kemudian memerintah setelahnya adalah Al-Qahtani. Demi zat yang mengutusku dengan membawa kebenaran, tiadalah Al-Qahtani itu di bawah lelaki itu, yaitu Al-Mahdi. Bahwa sebelum Al-Qahtani itu adalah kepemimpinan seorang lelaki dari keturunan Rasulullah atau Al-Mahdi. Disebutkan secara eksplisit dari riwayat Nu'aim. Nu'aim juga mutahris dari Qais ibnu Jabir dari ayahnya secara marfu. Al-Qahtani itu setelah Al-Mahdi, dan ia Al-Qahtani tidak berada di bawahnya Al-Mahdi. Sahabat pencari hikmah, dari hadis tersebut Rasulullah Muhammad SAW membagi fase masa kepemimpinan setelahnya menjadi 6 fase, yaitu 1 Khulafa, 2 Umara, 3 Muluk, 4 Jabariyah, 5 kepemimpinan Zuriyah Rasulullah yang menegakkan keadilan, yaitu Al-Mahdi, 6 Al-Qahtani. Jika dalam hadis lain dinyatakan bahwa setelah fase Jabariyah itu ada fase khilafah ala minhajin nubuwah, maka demikian juga hadis ini mengarah ke makna yang sama. Al-Munawi dalam Faidul Qadir Syarah menyatakan bahwa substansi khilafah itu adalah berhukum dengan keadilan. Dari hadis ini menjadi nyata bahwa sebelum kepemimpinan Al-Mahdi itu bukan sistem khilafah yang menegakkan keadilan, melainkan Al-Jabariyah atau kekuasaan diktator. Sehingga dengan demikian bahwa Al-Mahdi adalah memenuhi khilafah ala minhajin nubuwah yang menegakkan keadilan. Yang menarik, setelah Al-Mahdi ada kepemimpinan definitif, yaitu Al-Qahtani. Kepemimpinan Al-Mahdi ini tidak perlu diklaim oleh siapapun. Karena sesiapa yang mengklaim sebagai Al-Mahdi padahal bukan, maka ia akan ditolak oleh penduduk bumi dan langit. Padahal di antara tanda Al-Mahdi yang benar adalah kepemimpinannya diridhoi penduduk bumi dan langit. Sebagaimana dikatakan dalam sebuah riwayat, aku berikan kabar gembira kepada kalian dengan datangnya Al-Mahdi yang dimunculkan kepada umatku ketika terjadi perselisihan dan kegoncangan di antara manusia. Lalu bumi akan dipenuhi dengan keseimbangan dan keadilan sebagaimana ia telah dipenuhi oleh kejahatan dan kezaliman. Penduduk langit dan bumi ridho dengannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hanbal. Sahabat pencari hikmah rahimakumullah, Al-Mahdi ini dibaiat di antara rukun Ka'bah dan makam Ibrahim. Sebagaimana riwayat berikut ini, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al-Mutsana, telah menceritakan kepada kami Mu'az bin Hisham dari Ummu Salamah istri Nabi SAW. Nabi SAW beliau bersabda, akan ada perselisihan pada saat matinya seorang khalifah, maka keluarlah seorang laki-laki dari penduduk kota Madinah berlari menuju Mekah.
orang-orang dari penduduk Mekah mendatanginya. Lalu mereka mengeluarkan laki-laki itu sedang laki-laki itu membencinya. Kemudian mereka membaiat laki-laki itu di antara rukun Yamani dan Maqam Ibrahim. Lalu dikirimkan kepadanya satu pasukan. Lalu pasukan itu ditenggelamkan di Baida yang terletak antara Mekah dan Madinah. Maka tiba-tiba orang-orang melihat laki-laki itu didatangi oleh para abdal dari Syam dan kelompok-kelompok dari Irak. Lalu mereka membaiat laki-laki itu di antara rukun Yamani dan Maqam Ibrahim. Lalu muncullah seorang laki-laki dari golongan Quraisy yang paman-pamannya dari suku Khalq. Kemudian dia atau Imam Mahdi mengirimkan kepada mereka satu pasukan, lalu pasukan itu pun mengalahkan mereka. Itu adalah pasukan suku Khalq. Dan adalah suatu kerugian bagi siapa saja yang tidak mempersaksikan ghanimah dari Khalq itu. Kemudian dia, Imam Mahdi, mengamalkan di tengah manusia sunnah Nabi mereka dan menyebarkan Islam ke seluruh bumi. Dan dia, Imam Mahdi, akan tinggal selama 7 tahun lalu meninggal dan disolatkan oleh kaum muslimin. Hadis riwayat Abu Dawud. Sahabat pencari hikmah rahimakumullah, demikianlah kisah tentang khalifah akhir zaman. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari kisah ini dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.